Nadia, kamu cantik banget. Kalau dibandingkan sama istrimu yang tua kusam di rumah, siapa yang lebih cantik? Tentu saja kamu. Istri tua kusam di rumah itu, udah lama gue sebel liatnya. Kamu nggak takut ketahuan sama dia? Dia di rumah gue, nggak ada harganya. Kalau dia berani bilang tidak lagi, langsung gue usir dia tanpa harta. Satpol PP datang. Kamu belum bayar. Nggak boleh. Gue harus cari Pak Tua itu, minta uang obat kembali. Galang nggak gampang. Gue harus cari duit lebih. Wah, ini bukan si pembantu gratis di rumah kami 3 tahun. Cewek kampung, kok malah jualan di pinggir jalan? Nggak malu-maluin? Hana Pratama, aku dinikahi resmi kakakmu. Masuk keluarga Pratama. Kalau bukan karena aku, mana ada keluarga Pratama sekarang? Atur nada bicaramu. Perempuan brengsek, kamu pikir kakak gue suka sama kamu? Dulu cuma kasihan lihat kamu. Kamu lagi hoki aja. Bisa masuk keluarga kami. Oh iya. Lupa perkenalkan. Ini cewek yang dinikahi kakak gue. 3 tahun, tapi nggak pernah disentuh. Gimana, suka? Kak Hana, kakak iparmu ini lumayan ya. Cuman nggak tahu, gimana kalau diajak main? Wahaha, Nggak usah tanya. Cewek ini cantik banget. Aku mau coba rasanya dia. Haha. Karena kalian suka, diberikan buat kalian. Lagi pula dia cuma anjing peliharaan kami. Mati pun tak apa. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Jijik, pergi sana. mau mati ya cewek brengsek? Berani mukul gua, bunuh kau. 3 tahun tak disentuh. Kesepian ya? Biar abang ajari kau. Rasanya hidup mabuk kesenangan. Kalian ngapain? Jangan sentuh, lepaskan. Bajingan siapa berani mukul gua? Adrian Wijaya dari keluarga Wijaya. Bima Wijaya dari keluarga Wijaya. Rio Wijaya dari keluarga Wijaya. Apa? Keluarga Wijaya? Cepat pergi! Kembali bilang ke Galang Pratama, penghinaan yang adik kami alami di keluarga Pratama akan kami balas satu persatu. Pergi! Adik, bagus sekali. Kakak-kakak akhirnya menemukanmu. Kakak, Hmm, kalian salah orang. Tapi terima kasih. Aku pergi dulu. Tunggu, tidak. Tidak salah. Kau adalah nona besar, keluarga Wijaya yang lama hilang, Wina Wijaya. Kami bertiga adalah kakak kandungmu. Wina. Aku kakak kembarmu. Tak heran kau tak kenal kami. Saat kami lahir dulu, keluarga Wijaya dilanda musibah. Ayah dan ibu menyelamatkanmu, membawamu ke gunung untuk berguru pada tabib sakti pertapa. Mereka tahu tentang guru. Mungkinkah kalian benar-benar kakakku? Sudahlah adik, kau sudah cukup menderita di luar. Karena kami, kakak-kakakmu, sudah menemukanmu. Ayo pulang ke keluarga Wijaya. Ah, tidak. Aku tak bisa ikut kalian. Kenapa? Apa kau masih mau kembali ke keluarga pertama? Iya, adik. Aku sudah selidiki latar belakang asli Galang Pratama. Keluarga Pratama. Cuma sekumpulan orang tak tahu balas budi, yang naik jabatan lewat wanita dan cuma cari untung. Terutama si Galang Pratama itu, sampah tak berguna. Ada apa bagusnya? Ah, kalian salah paham tentang Galang. Dia sebenarnya bukan orang seperti itu. Nenek mertua dan aku cuma ada sedikit masalah. Selama ini dia sangat baik padaku. Aku juga percaya padanya. Tapi, Sudahlah. Kakak-kakak, aku harus pulang dulu ke keluarga Pratama. Kalau Galang tahu, aku sudah temukan kakak kandungku, dia pasti senang untukku. Kalau begitu, kami tidak memaksa lagi. Tapi kalau di luar sana, ada bahaya. Harus langsung beritahu kami. Kakak-kakak akan selalu membelamu. Nanti aku pasti ajak Galang Pratama menemui kalian. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Tas. Aku pergi dulu.
Kalian ngapain? Kalian ngapain? Wina Wijaya. Kamu buta? Galang Pratama, berani sekali kau khianati aku. Dulu keluarga Pratama sangat miskin. Kami bertahan hidup dengan uang warisan guruku. Grup Pratama yang kau bangun ini, modalnya juga dariku. Sekarang kau selingkuh, tak malukah kau? Aku yang harus malu? Wina Wijaya. Sekarang aku adalah pengusaha termuda di Jandora. Lihat dirimu, memprihatinkan sekali. Kau pantas untukku, istri Galang Pratama. Tak mungkin jadi pedagang kaki lima bapak penipu. Tak kusangka, kau benar-benar seperti kata kakakku. 3 tahun, baru kini aku sadar. Hah! Dulu kalau bukan karena uangmu 11 miliar, siapa yang mau menikahimu? Kau tahu 3 tahun ini, hidupku seperti apa? 3 tahun penuh, setiap hari lihat wajahmu, aku mual. Karena kau sudah lihat, aku tak akan berdebat. Tanda tangani ini. Pergi dari sini. Nona, lebih baik kau tanda tangan. Biar masih ada harga diri. Galang ada di sini, akan kujaga baik-baik. Diam! Di sini lu nggak ada hak berbicara. Wina Wijaya, siapa yang kasih izin? Lu ngomong ke Nadia Wijaya kayak gitu? Langsung minta maaf. Gue minta maaf ke dia. Dia pantas. Lu, Cuma cerai doang kan? Ya udah cerai aja. Tapi Galang Pratama, ingat baik-baik, yang ninggalin lo itu gue, Wina Wijaya. Nanti suatu hari, lu bakal bayar mahal. Buat semua yang lu lakukan hari ini. Ribut, ribut, ribut. Ribut apaan sih? Tengah malam gak tidur? Ribut-ribut apa lagi? Gak ada apa-apa, cuma kayaknya nanti keluarga Pratama di Jandora bakal susah banget hidupnya. Ngaco, lu siapa? Bukan cuma anjing yang udah keluarga Pratama buang, masih berani ngomong besar? Kayaknya lu kebanyakan mimpi di siang bolong deh. Sebenarnya gue selalu lupa kasih tahu, gue ini putri keluarga nomor 1 di Jandora, keluarga Wijaya. Menurut lu gue mampu nggak? wah, oke. Wina Wijaya, kau bilang kau adalah nona besar keluarga Wijaya? Lalu pacarku Nadia Wijaya ini apa? Sebelum mengoceh, coba pikir dulu. Jangan tutup mata dan tabrak moncong senjata. Betul. Buka matamu yang buta ini dan lihat baik-baik. Yang di depanmu ini, barulah nona besar keluarga Wijaya yang asli. Baju yang dia pakai. Itu edisi terbatas. Anting Nadia saja. Harganya 44 miliar rupiah. 3 kakakku memang sangat memanjakanku. Tidak mungkin. Kau bilang dia nona besar keluarga Wijaya? Kau punya bukti? Bukti? Bukti apa? Nona besar keluarga Wijaya adalah kesayangan. 3 tuan muda keluarga Wijaya. Mana mungkin ada orang seperti kau? Si miskin yang pakai barang murahan. Sejak kecil aku dibawa orang tua ke gunung, berguru dan belajar ilmu. Baru-baru ini turun gunung. Tak disangka, namaku malah dipakai orang brengsek rendahan. Seperti ini. Berguru dan belajar ilmu. Dari mana dia tahu masa kecilku? Kau yang tak tahu malu. Sayang, aku ini anggota keluarga Wijaya. Berani sekali kau menghina aku. Nona Wijaya, sayang ini sudah bercerai dengan anakku. Dengan keluarga Pratama. Tidak ada hubungan apapun. Jangan marah-marah pada kami ya. Memang begitu. Tapi Kak Galang, kalian tahu sendiri. 3 kakakku mencintaiku sepenuh hati. Kalau mereka tahu, aku di keluarga Pratama diperlakukan sehina ini, bukan cuma kerja sama kita. Keluarga Pratama pun, di Jandora takkan pernah tenang. Sayang, cepat minta maaf pada Nona besar Wijaya. Kau mau mati sendiri? Jangan sampai kami ikut terseret. Kurang ajar. Berani melotot padaku? Dalam 3 tahun, jangan sekali-kali gunakan teknik akupunktur dan ilmu gaib. Guru, muridku akan selalu ingat nasihat guru. Jangan Wina, masa 3 tahun belum habis. Tahan dulu. Sudah kubilang kau cuma penipu, cuma bisa pakai cara-cara rendahan. Seperti bajingan sepertimu, tak punya ibu, hina sekali. Kehidupan berikutnya pun jangan mimpi dekat keluarga Wijaya. Aku bukan penipu. Kau ini sampah got menjijikan. Kalau kau ngotot bilang, dirimu nona besar Wijaya, mana buktinya? Aku dari kecil tinggal di keluarga Wijaya, tak pernah sekalipun melihat orang sepertimu di sana. Kalau kalian semua tidak percaya, baik akan kubuktikan. Halo Kak Bima, bisa jemput aku di keluarga Pratama? Baik. Kak kedua yang kau maksud, bukan tuan muda kedua Wijaya, Bima Wijaya kan? Betul. Persiapan buktimu cukup lengkap ya. Banyak data yang disiapkan. Sayangnya kakak keduaku, dia tabib sakti bertangan dewa yang terkenal di Jandora. Mana mungkin kenal dengan pedagang kaki lima kumal sepertimu? Benar. 3 tuan muda keluarga Wijaya. Melihat mereka sekali saja sulitnya bukan main. Kau cuma pedagang kaki lima kotor. Mana mungkin bisa menyuruh mereka datang dan pergi sesuka hati.
Wina Wijaya, apa otakmu sudah rusak? Kau pantas disebut manusia? Sayang, jangan kau tidak tahu terima kasih. Pengawal, buang sampah tak berguna ini keluar dari keluarga Pratama. Tarik dia keluar, mulai sekarang, dia dilarang mendekat dalam 100 meter dari keluarga Pratama. Maaf, Wina. Kakakmu datang terlambat. Keluarga Pratama, orang-orang tak tahu balas budi itu. Takkan kami maafkan. Beritahu semua keluarga. Besok keluarga Wijaya adakan jamuan kerjasama. Galang Pratama berani sakiti adikku. Ku buat dia di seluruh Jandora, malu tak karuan. Siap, Direktur Adrian. Hanya Nadia yang pantas jadi menantu keluarga Pratama. Wina, kampungan dari gunung. Siapa dia sebenarnya? Bu, Kak. Kalian harus bela aku. Aduh, kasihan Hanaku. Siapa yang pukuli Hana? Sampai begini, nanti kakakmu yang hukum dia. Ini semua gara-gara Wina, si brengsek kecil itu. Dia tak tahu dari mana dia cari 3 lelaki yang mengaku dari keluarga Wijaya. Mereka pukuli aku dan suruh aku sampaikan padamu bahwa adik mereka yang diperlakukan buruk di keluarga kita akan dibalas satu persatu. Apa katamu? Dasar brengsek. Gue bikin kau mati sengsara. Wah, memang keluarga Wijaya. Langsung royal begitu. Bahkan adakan jamuan di aula mahkota. Acara ini pasti habis lebih dari 44 miliar rupiah. Lihat kau tak punya wawasan. Kalau kakakmu dan Nadia Wijaya menikah nanti, mengadakan jamuan saja bukan masalah. Beli aula mahkota pun pasti bisa. Wah, Kak, aku kan sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi, kamu nggak perlu jemput aku. Nggak usah jemput. Aduh, aku ganti baju dulu ya. Aku pikir jamuan yang bagus ini, kok tiba-tiba tercium. Bau miskin sih. Bahkan tukang dagang kaki lima yang bau, bisa ikut jamuan keluarga Wijaya. Ini jamuanku. Kenapa aku nggak boleh datang? Dasar manis. Wajahmu tebalnya kayak tembok benteng ya. Masa jamuanmu? Waktu itu kamu merayu lelaki dan memukulku. Belum aku hitung tuh. Beraninya juga datang palsu-palsuan jadi nona besar Wijaya. Wajahmu memang tebal banget ya. Kau tak tahu malu? Sekarang kau berani sekali. Berani melawan gua? Jujur saja. Selama menikah, kau sudah selingkuh. Dengan berapa orang? Pertanyaan itu, lebih baik kau tanya pada anakmu sendiri. Gue malah penasaran. Selama dia menikah, berapa banyak wanita yang sudah dia naiki? Wina Wijaya, dasar kamu. Jangan asal tuduh. Setelah ninggal gue, kau sama aja dengan pengemis jalanan. Gue tahu, kau cuma iri sama gue dan Nadia. Tapi gue sarankan, jangan banyak akal busuk. Jangan banyak akal busuk. Percaya nggak? Nanti kalau gue ketemu Tuan Muda Ketiga Wijaya, gue suruh dia buang kau keluar. Gue iri sama kalian? Apa Galang Pratama punya? Kejantanan? Lelaki numpang hidup? Yang cuma bisa naik jabatan lewat wanita? Ditambah pelakor tak tahu malu? Pantas bikin gue iri? Wina Wijaya, gue kan nona besar Wijaya. Berani-beraninya kau menghina gue. Percaya nggak? Sekarang juga gue bisa bikin kau hilang dari Jandora. Oke. Gue mau lihat bagaimana caranya Nona Besar Wijaya ini bisa lenyapkan gue dari Jandora. Nona Besar Wijaya. Saya kepala pelayan keluarga Wijaya. Tuan Muda kedua khawatir, sengaja menyuruh saya menjemput Anda masuk. Menjemput Anda masuk. Baik, silakan kepala pelayan. Wina Wijaya, kau mabuk acting ya? Jangan kira lagi cari figuran, lalu bisa bohongi kami. Kau anggap kami bodoh? Wina Wijaya. Kalau mau acting, carilah yang meyakinkan. Hah, si tua ini, jangan-jangan mantan selingkuhanmu? Udah mau mati aja. Ini orang tua. Bilang dia kakekmu. Aku juga percaya. Hahaha, Wina Wijaya. Kau kenapa sih? Setelah tinggalkan aku jadi hina begini. Si tua ini diranjang. Melayanimu enak ya? Kau! Kurang ajar. Keluarga Pratama mau mati ya. Berani perlakukan nona besar kami begini? Kau si tua kecil. Aktingmu keterlaluan ya. Keluarga kami memang tak sehebat keluarga Wijaya, tapi di Jandora masih keluarga nomor 5. Kapan si tua kecil seperti kau bisa lancang di hadapanku? Percaya tidak? Hari ini kau kubuat tahu diri. Para tamu, semua tamu terhormat, jamuan akan segera dimulai. Silakan masuk. Kalian berdua tunggu saja. Nona besar, perlu tidak saya beritahu 3 kakak untuk menghancurkan keluarga Pratama? Tak perlu ganggu kakak-kakak. Masalahku dengan keluarga Pratama akan kuselesaikan sendiri. Baik. Galang Pratama, kini aku sudah kembali ke keluarga Wijaya. Waktumu tak akan lama lagi. Wah, bukankah ini Direktur Galang yang terkenal hebat? Sudah lama mendengar nama besar Anda.
Baru bertemu hari ini, ternyata memang tampan dan berwibawa. Luar biasa. Direktur Halim, Anda bercanda. Di wilayah Tuan Muda Pertama Wijaya, reputasi saya tak sebesar itu. Jangan rendah hati, Direktur Galang. Di seluruh Jandora, siapa yang tak tahu, keluarga Wijaya akan kerjasama dengan grup Pratama. Keluarga Wijaya di Jandora kan keluarga nomor 1. Bagi mereka, gampang sekali dapat kekayaan besar. Nanti kalau Anda sukses, jangan lupakan kami semua. Tenang, tenang. Nanti saat grup Pratama kami menjadi grup kedua terbesar di Jandora, saya Galang Pratama pasti ajak kalian semua hidup enak mewah. Bagus, bagus. Nanti tolong bimbing kami ya. Selamat datang di jamuan hari ini. Jamuan ini bukan cuma untuk kerja sama proyek, tapi juga untuk menyambut kembalinya Nona Besar Wijaya. Tak kusangka teman lama ini benar-benar kepala pelayan keluarga Wijaya. Nadia bukannya kau, Nona Besar Wijaya? Ini bagaimana? Masih perlu ditanya? Pasti Wina Wijaya ini. Untuk nyangkut ke keluarga Wijaya, dia tidur bersama kepala pelayan mereka. Betul, pasti dia mau balas dendam padaku. Mau merebut semua milikku. Jadi dia bekerja sama dengan kepala pelayan untuk menjebakku. Tak kusangka perempuan ini punya akal juga. Aku meremehkannya sebelumnya. Nadia, tenang saja. Selama aku ada, aku tak akan biarkan perempuan itu masuk ke keluarga Wijaya. Persilakan Nona Besar Wijaya. Kudengar Nona Besar Wijaya sudah pulang 2 minggu lalu. Kok ada satu lagi? Sekarang di keluarga Wijaya, ada 2 Nona Besar. Mana yang asli? Aku dibawa pulang Kak Yuanzo, sendiri ke keluarga Wijaya. Bukan cewek murahan. Entah dari mana ini. Yang bisa tiru-tiru. Mending kamu lihat cermin dulu. Lihat baik-baik wajahmu itu. Berani-beraninya mengaku Nona Besar Wijaya. Tak tahu malu. Dia demi naik ke keluarga Wijaya, sampai mau tidur, sama kakek tua sekalipun. Masih ada malu apa lagi? Aku Nona Besar Wijaya yang sesungguhnya, tak perlu jual diri demi untung. Kamu beneran anggap dirimu Nona Besar Wijaya? Kayaknya kamu sakit parah. Cepat-cepat pergi ke bagian psikiatri. Periksa otakmu. Kamu cuman penipu keliling. Yang cari mangsa kemana-mana. Anak haram yang orang tuanya aja nggak tahu. Kamu bilang kamu Nona Besar Wijaya? Kalau gitu gue kepala keluarga Wijaya. Kalian ingat baik-baik ucapan kalian hari ini, jangan sampai nyesel. Di sini sekarang, aku Nadia Wijaya yang pegang kendali. Akulah Nona Besar Wijaya. Kalau sekarang, kamu mau berlutut jilat sepatuku, mungkin aku bisa beri keringanan. Biar ketiga kakakku, kusisakan nyawamu yang hina ini. Untuk suruh gue jilat sepatu? Mimpi, karena kamu sangat ingin jadi Nona Besar Wijaya. Biar kulihat seberapa hebat kamu. Kamu pura-pura apa lagi? Cepat minta maaf ke Nadia. Ngomong panjang lebar lagi buat apa? Langsung serang saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti. Wina, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Kak, dia ini. Mereka yang memukulku. Waktu itu yang pura-pura jadi tuan muda kedua ya pria tampan ini. Wina Wijaya, kamu memang tak pernah berhenti. Habis tidur dengan yang tua, lalu yang muda. Wanita klub malam pun tak semakmur kamu. Kau ini apa? Berani mengganggu keluargaku Wijaya? Beraninya kau. Gue ini mitra kerja grup Semesta Raya. Berani pukul gue? Oh, jadi kau Galang Pratama? Keluarga Pratama kalian memang turun-temurun tak tahu malu. Kau bilang apa? Keluarga brengsek seperti kalian. Keluarga tak tahu balas budi. Pantas kerja sama dengan grup Wijaya? Gigolo. Jangan kira cuma karena pakai baju mahal, lalu benar-benar jadi tuan muda kedua Wijaya. Gue kasih tahu. Kerja sama keluarga Wijaya dan Pratama, belum giliran anjing sepertimu menggonggong di sini. Betul. Tuan muda pertama Wijaya saja belum datang. Kau ini cuma gigolo. Berani-beraninya bicara seenaknya di sini. Benar-benar cari mati. 3 tuan muda yang asli sudah datang. Lihat bagaimana mereka menghajar sepasang anjing kalian ini. Sudah cukup omong kosong kalian. Jangan kira cari gigolo bisa menipu semua orang. Hari ini gue akan, atas nama 3 tuan muda Wijaya, memberi pelajaran padamu. Lepaskan. Keluarga Pratama kalian sudah tamat. Kau bilang tamat ya tamat. Anggap kami anak kecil 3 tahun yang bisa dibohongi. Halo Kak, kerjasama dengan keluarga Pratama bisa dibatalkan. Aktingnya bagus banget ya. Harusnya kalian berdua dapat piala Oscar. Perempuan Wina Wijaya ini, dia bayar berapa? Gue kasih 10.000. Cukup? Kak Hana, lu gila. Kalian sendiri yang cari malu. Jangan salahin gue. Siapa yang enggak tahu? Tuan muda kedua Wijaya, tabib sakti. Fokus belajar ilmu obat. Jarang keluar. Yang pernah lihat wajahnya, hanya sedikit orang. Kira cari pria tampang kinclong bilang dia tuan muda kedua. Bisa tipu kita semua? Kami yang bodoh. Atau lu yang bodoh? Hati kotor, lihat semua kotor. Lu pikir semua orang seperti keluarga pertama? Licik dan hina? Kalau gitu, tunjukkan bukti. Buktikan lu Nona Besar Wijaya.
Direktur Galang, bahaya. Grup Semesta Raya bilang, batalin jamuan. Dan enggak kerja sama lagi. Apa? Jangan-jangan dia beneran Tuan Muda kedua Wijaya? Mustahil. Cewek cowok ini, mana mungkin Nona Besar Wijaya dan Tuan Muda kedua Wijaya? Pasti salah info. Kak Nadia, bukannya kamu Nona Wijaya? Apa yang sebenarnya terjadi? Iya Nadia. Kamu kan Nona Wijaya? Dia kan kakak keduamu. Kenapa tiba-tiba batal kerja sama dengan keluarga kami? Tentu saja dia bukan kakak keduaku. Kakak keduaku, aku sendiri saja belum pernah bertemu. Dia cuma pedagang kaki lima. Mana mungkin kenal? Apalagi, siapa Nona Wijaya yang asli? Aku yakin semua bisa lihat. Sudah jelas kan? Nona Nadia memang lebih beraura keluarga Wijaya. Betul, aku dengar mantan istri Pak Galang adalah pengemis jalanan. Orang rendahan seperti dia, mana layak disamakan dengan Nona Nadia? Kalau kalian ngotot bilang, kalian keluarga Wijaya, ya tunjukkan buktinya. Aku dan Kak Bima bersikap jujur dan tegas. Tak perlu membuktikan ke orang hina sepertimu. Jangan keterlaluan. Kurasa kamu tak punya bukti. Sampah yang bahkan tak bisa kasih bukti. Berani melawan aku? Cari mati ya. Satpam, usir mereka. Siapa berani? Hasil tes DNA ini cukup buktikan identitasnya. Wina Wijaya dan Adrian Wijaya, putra sulung keluarga Wijaya, hubungan darah 99%. Saudara kandung, Ini tidak mungkin. Masa dua Nona Wijaya? Bush. Dari mereka berdua, pasti ada satu yang palsu. Tidak mungkin. Nona Besar Wijaya asli. 3 tahun lalu sudah... Hah! Cuma beberapa kertas ini. Bukti apa? Anggap kami bodoh? Kalian masih bengong? Cepat. Buang kedua penipu ini keluar. Siapa berani? Ayo buruan. Buang mereka. Nona beri hadiah besar. Apa kau lakukan? Lepaskan? Kesabaranku terbatas. Kau cari mati, ku ganjarkan. Berhenti. Kau, Keponakanku, ini cara kau bicara dengan paman kedua? Paman kedua, kenapa paman datang? Ku dengar kau menemukan adikmu. Aku datang untuk melihatnya. Paman kedua soal adikku, akan kuselesaikan sendiri. Tak perlu paman ikut campur. Keponakanku, jangan bicara seperti itu. Kita satu darah keluarga Wijaya. Masa aku tak peduli? Apa? Si tampan ini? Benar Tuan Muda kedua Wijaya? Bima Wijaya? ternyata dari cabang kedua, Wakil Presiden Grup Semesta Raya, Surya Wijaya. Wina Wijaya, perempuan jalang ini, benar putri sulung keluarga Wijaya? Lalu Nadia Wijaya. Tuan Tua Wijaya, jangan percaya dia. Penggoda licik brengsek ini, dia tahu Kak Bima, tinggal di lab riset, jarang pulang. Jadi dia pura-pura jadi aku. Jangan asal bicara. Bukti yang kau minta, sudah kami bawa. Kau bilang kau nona besar Wijaya. Mana buktimu? Kau sampah murahan. Diam mulutmu. Berani meragukan Nadia? Betul, Tuan Tua Wijaya, dialah bukti terbaik. Barang palsu murahan sepertimu, lebih baik cepat pulang. Jualan di pasar lagi. Cukup. Bukti yang kau mau kan? Orang bisa bohong, tapi ada benda yang tak bisa bohong. Siapa yang bisa tunjukkan benda ini? Dialah nona besar keluarga Wijaya. Seperti diketahui, keluarga Wijaya punya pusaka, liontin giok emas ungu. Nilainya tak ternilai. Konon, kakak dan kakak iparku yang malang berumur pendek sebelum wafat, menyembunyikannya pada putri keluarga Wijaya. Siapa yang bisa keluarkan liontin giok emas ungu? Dialah yang asli, nona besar keluarga Wijaya. Maksudnya benda itu? Cepat keluarkan liontinnya. Kak Bima, liontin itu hilang karena ulahku. Pandai sekali mengarang. Kapan mulutmu bisa bicara jujur sekali saja? Kurasa kau memang tidak punya. Lagi pula barang palsu, takkan pernah jadi asli. Aku bicara yang sebenarnya. Hah, katamu liontinnya hilang? Lalu apa yang ada di tanganku ini? Semua lihat baik-baik. Yang ada di tanganku ini adalah pusaka satu-satunya keluarga Wijaya. Liontin giok emas ungu. Ini ku bawa sejak kecil. Bagaimana dia bisa memilikinya? Liontin giokku? Jangan-jangan wanita 3 tahun lalu itu adalah dia? Hajar sampai mati. Sudah. Orangnya hampir mati. Buang saja untuk dimakan serigala. Bukankah ini pusaka keluarga Wijaya? Liontin giok emas ungu? Mulai hari ini, posisi nona besar keluarga Wijaya akan kududuki dengan baik untukmu. Tenang saja pergi berkumpul dengan orang tuamu yang mampus itu. Berkumpullah dengan liontin ini. Aku harus buat bos. Memasukkan aku ke grup Semesta Raya. Wina, apa yang terjadi?
Sayang, lihat dulu kelakuan kampunganmu. Seperti apa? Berani-beraninya berkhayal. Menyamarkan diri sebagai Nona Besar Wijaya. Cari mati. Wina Wijaya, gue nasihatin lu, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Sekarang juga berlutut, minta maaf sama Nadia Wijaya. Mungkin gue masih bisa mengingat kita 3 tahun menikah. Membujuk Nadia Wijaya. Biar lu keluar dengan muka masih utuh. Jadi aku harus berterima kasih pada Anda? Leontin Giok itu milikku. Dia yang mencurinya dariku 3 tahun lalu. Kayaknya gangguan delusimu kambuh deh. Sakit ya, pergi ke rumah sakit sana. Jangan pura-pura gila dan menggigit orang sembarangan di sini. Sudah gue duga, cewek murahan yang bau miskin kayak gini. Mana mungkin jadi Nona Besar Wijaya? Orang tertentu, untuk meraih kekayaan dan kekuasaan, ingin melesat ke langit. Segala cara rendahan, dipakai semua. Keluarga Wijaya terkenal di Jandora. Sebagai keluarga bangsawan kaya, cuma bersin saja. Bisa bikin Jandora Diameter. Bukan tempat untuk cewek murahan. Yang bisa sembarang dirayu. Lebih baik, jual diri dan temani tidur. Lebih terjamin. Kak Bima, aku bicara benar. Percayalah padaku. Perempuan gila kau, jangan ngomong sembarangan lagi. Gue sekarang juga bakal sobek mulutmu. Berani sekali kau. Beres-beres berani ganggu dia di hadapanku. Kak Bima, dia ini berniat jahat. Bahkan berani mengaku sebagai adikmu. Aku cuma mau singkirkan dia demi kebaikanmu. Aku yang akan singkirkan kau dulu. Kak Bima, Galang, dia tak sengaja menyinggungmu. Semua ini dilakukannya demi aku. Maafkan dia untukku. Jangan marah ya. Kau siapa? Aku adik kandungmu, Kak Bima. Aku dibawa pulang, langsung oleh Kak Adrian. Aku Bima Wijaya. Hanya percaya apa yang kulihat. Sekadar Leontin Giok tak bisa buktikan apa-apa. Keponakanku, jangan terpengaruh dia. Banyak cewek yang mau masuk keluarga Wijaya. Banyak sekali. Kalau Nadia Wijaya bisa keluarkan Leontin Giok emas ungu, berarti dialah Nona besar sebenarnya. Aku tuan muda kedua Wijaya. Siapa Nona Wijaya sebenarnya? Aku yang tahu, adikku cuma Wina. Tak perlu orang luar ikut campur. Kau... Kakak lindungi kau. Kalian bawa mereka keluar. Kak Bima, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku adik kandungmu yang sebenarnya. Mulai hari ini, siapapun yang berani hina Wina, berarti melawan keluarga Wijaya. Wina, nanti Kak Bima jagain kamu. Kamu bisa jalan dengan kepala tegak. Gak apa-apa. Makasih Kak Bima. Jangan sungkan sama aku. Ini gak ada apa-apanya dibanding penderitaanmu dulu. Gak sebanding. Kalau keluarga Pratama masih ganggu kamu, kakak yang hancurin mereka. Ngerti Kak Bima. Aku tahu, kamu, Kak Adrian, sama Kak Rio paling sayang aku. Tapi ini urusanku sama keluarga Pratama. Aku gak mau ngeribetin kalian. Lagi pula kalau kamu sekarang langsung hancurin mereka, bukannya malah bikin Galang enak. Oh iya juga ya. Gue pengen lihat brengsek Galang itu bisa betah berapa lama lagi. Oke. Kalau gitu, aku ajak kamu ketemu Kak Adrian sama Kak Rio. Mereka siapin hadiah buat kamu. Kali ini jangan tolak lagi, ya. Si manis Wina Wijaya ini, berani-beraninya memalukan gue di depan umum, gue pasti habisin dia. Betul, jangan sampai dia lepas. Maaf Kak Galang. Ini salahku. Kalian kan tahu, kakak keduaku. Biasanya tinggal di lembaga riset. Jarang pulang ke keluarga Wijaya. Jadi dia nggak kenal aku. Sampai si manis Wina Wijaya ini dapat kesempatan. Nadia Wijaya. Ini bukan salahmu. Tak ada yang menyangka, si Wina Wijaya yang manis ini ternyata begitu licik. Bahkan tuan muda kedua Wijaya, sampai hilang akal karenanya. Wina Wijaya, kubalas nanti. Wah! Dengar ya, tutup mata ikut aku. Hati-hati tangganya. Selamat datang, adik. Adik, kau pasti menderita di luar. Semua hadiah ini, kami bertiga, pilihkan khusus untuk mengganti lebih dari 20 tahun ulang tahunmu. Semoga kau suka. Suka. Aku suka semua. Terima kasih kakak. Senang punya kalian. Hari bahagia begini, harus diunggah. Rayakan kepulanganmu. Ayo. Ya. Siap. 3, 2, 1. Keju! Sudah. Sudah. Upacara sambut sudah. Sekarang kuumumkan. Senin sampai Jumat. Wina milik gua. Sabtu sampai Minggu milik kalian. Kau si ketiga. Kenapa Wina hari kerja jadi milikmu? Jangan lupa, akulah yang temukan Wina. Jadi Wina harus milikku. Hah? Salahkan gua? Kau juga sama. Sudah, jangan ribut. Wina hari kerja milikku.
milik gua. Kalian berdua harusnya milikku. Adik kedua dan ketiga. Tidak dengar kata kakak, ya? Milikku dong. Jangan berebut, kalian berdua milikku. Masa 3 tahun sudah berakhir. Guru, muridku tidak akan mempermalukanmu. Mulai hari ini, Wina Wijaya yang dulu sudah mati. Galang Pratama, penghinaan yang kau timpakan selama 3 tahun ini akan kubalas 100 kali lipat. Kemarin, yang sangat dinanti, Nona Besar Keluarga Wijaya dalam jamuan penyambutan pulang. Mendadak muncul 2 Nona Besar Keluarga Wijaya. Dan Presiden Direktur Grup Semesta Raya, Adrian Wijaya mengumumkan, tak akan pernah bekerja sama dengan Grup Pratama, serta keluarga Presiden Direktur Grup Pratama, dilemparkan keluar dari jamuan. Kak Galang, jangan pikirkan hal buruk itu. Isu ini akan berlalu. Nadia, andai bisa terus begini. Direktur Galang, ada masalah. Kenapa lari panik-panik? Bicara apa masalahnya? Masalah perusahaan? Karena jamuan tadi malam. Reputasi perusahaan rusak. Saham anjlok drastis. Hanya semalam, rugi lebih dari 176 miliar rupiah. Apa? Kamu bilang apa? Direktur Galang, jika kerugian terus begini, perusahaan bisa... Pasti Wina Wijaya. Si imut itu. Gua habisin dia, gua nggak terima. Kak Galang, jangan buru-buru. Masalah ini pasti ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Nadia, bukannya kamu Nona Wijaya? Bantuin gue, minta ampun ke Tuan Wijaya. Minta dia longgarin syarat. Ini apaan? Kamu kan bilang mulu, kamu Nona Wijaya? Kamu aja yang minta ke Tuan Wijaya. Kan gampang. Nadia Wijaya, kamu bukan Nona Wijaya. Nadia Wijaya, kamu bukan Nona Wijaya, iya kan? Ini bukan Rian Wijaya itu, yang main film itu, sama pria di jamuan tadi. Pria itu. Bu, foto ini jelas hasil edit. Kok percaya sama cewek itu? Hasil edit. Kok gampang percaya? Wina Wijaya, kan cuma pedagang kaki 5. Masa iya, dia Nona Wijaya? Nadia Wijaya, Bibi tertipu sama si cewek murahan itu. Jangan marah, ya. Iya Nadia, ini juga bukan sepenuhnya salah ibuku. Semua gara-gara cewek murahan itu. Secara logika, Tuan Muda Pertama Wijaya harusnya yang dihajar, si cewek murahan itu. Kenapa tiba-tiba batalin kerjasama dengan grup pertama kami? Nadia, kali ini keluarga kami benar-benar andalkan kamu. Tolong bantu aku, minta ampun ke Tuan Muda Pertama Wijaya. Bisa kan? Cuma minta ampun doang kan? Tunggu ya, aku langsung cari mereka. Kalau begitu, aku sekarang ajak kamu ke keluarga Wijaya untuk jelaskan semuanya. Nadia, aku tahu kamu baik hati. Tapi si cewek murahan itu, apa-apa bisa dia lakukan. Bibi bantu kamu balas dendam. Ayo. Bibi. Para pelayan ini, kenapa sih? Halaman keluarga Wijaya, kok ada sampah masuk? Kenapa tidak segera dibersihkan? Disimpan buat tahun baru? Sampah semua. Kamu kenapa di sini? Aku yang mau tanya. Cewek murahan, foto editan saja tidak cukup? Berasal sampai rumah Nadia, berani menipu keluarga Wijaya, menekan galang kami. Aku cakar kamu. Foto editan apa? Saya beritahu kalian, ini rumah keluarga Wijaya. Hati-hati bicaramu. Masih pura-pura. Kau si palsu, tahan diri. Jangan kira aku tak tahu. Rencanamu yang busuk, cewek murahan yang mau sama siapa saja. Lihat saja sudah mual. Hari ini ku bersihkan mulut kotormu. Nadia Wijaya kau gila. Apa-apaan kau? Akulah nyonya rumah keluarga Wijaya. Setiap rumput dan bunga di sini semua milikku, Nadia Wijaya. Cepat bawa barang-barang murahanmu. Pergi dari halamanku. Lihat saja sudah jijik. Betul semua di sini. Milik Nadia. Oh cewek murahan, cepat pergi dari sini. Ini salah kalian sendiri. Cewek murahan, berani-beraninya melototi Nadia. Waktunya sudah tiba. Masih pikir, aku ini Wina Wijaya, yang bisa tidak semaunya? Hentikan. Hentikan. Nadia, kakak-kakakmu pulang. Bibi, silakan pergi dulu. Aku mau ngobrol baik-baik dengan kakak-kakakku. Tapi, tenang saja, masalah Galang. Akan ku bantu lewat kakak-kakakku. Baik Nadia, galang kami bergantung padamu. Baik Bibi, silakan pergi dulu. Soal warisan jurus andalan guruku, belum bisa kuceritakan pada kakak-kakak. Wina, aku tulus. Ingin berdamai. Kau tak mau, ya sudah. Kenapa masih dorong aku? Gue yang dorong elu, aktingmu payah banget. Bisa lebih jelek lagi nggak? Maksudmu apa? Kak Adrian lihat si penipu ini. Dia bukan cuma bujuk Kak Bima. Sekarang diganggu aku lagi. Diam lu! Kalau berani lagi panggil Wina penipu, gue bikin lu mati tanpa tahu caranya. Nadia Wijaya, sebagai orang luar tolong tahu diri posisimu di mana. Dulu kan lu yang maksa ngotot, ikut Kak Adrian ke keluarga Wijaya. Kayak orang lengket, nggak bisa diusir. Sekarang adik kami sudah kembali. Kami bisa usir lu kapan aja. Kak Adrian, Kak Rio, jangan sampai kalian tertipu sama dia. Aku yang punya liontin giok mas ungu. Akulah adik kandung kalian. Dia cuman cewek murahan yang bisa dipakai siapa aja. Kalau berani hina Wina lagi,
Gue punya 100 cara buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Mau coba? Yang harus pergi itu elu. Jangan sampai aku lihat elu lagi keluarga Wijayanya lah. Cewek murahan. Nanti lu lihat. Wina Wijaya. Aku pasti usir elu dari keluarga Wijaya. Akan kubuat kau tahu. Akibat melawan aku Nadia Wijaya. Akan seperti apa? Halo. Halo Nadia, gimana urusannya? Apa Tuan Muda Pertama Wijaya mau berhenti tekan grup Pratama? Tenang Kak Galang. Aku akan usahakan semampuku. Cuma ada cara ini. Apa ini? Buka aja. Ini buat aku? Iya ini, tapi ini pesanan khusus dari desainer internasional terkenal, buat kamu tak ternilai harganya. Satu benang emasnya aja bisa beli satu perusahaan. Suka? Suka. Tapi terlalu mewah. Jangan sungkan sama kita. Yang penting kamu suka. Bintang di langit pun kami akan ambilkan. Betul. Acara penyambutan kemarin, dirusak orang tak berguna dari keluarga Pratama. Tapi nggak apa-apa. Beberapa hari lagi kami adakan lagi buat kamu. Pakai gaun ini nanti. Wah, makasih kakak-kakak. Tapi soal acara penyambutan itu, tunda dulu ya. Ada hal yang harus aku lakukan. Apa sih penting banget? Perlu bantuan kami? Aku mau kerja. Apa? Adik, kamu serius? Keluarga kita, keluarga Wijaya, keluarga besar dan kaya. Harus kamu cari uang sendiri? Biarkan kakak-kakakmu yang uruskan enak. Iya, adik. Dunia kerja itu bukan tempat main-main. Banyak penderitaan yang harus ditanggung. Kalau kamu benar-benar mau kerja, datang saja ke perusahaan kita. Kak Bima yang akan bimbing kamu langsung. Dengan begitu, tak ada yang berani ganggu kamu. Sudahlah Kak Bungsu, Kak Bima. Aku tahu kalian sayang padaku, takut aku dirugikan. Tapi aku ingin mengandalkan kemampuan sendiri. Membuat keluarga Pratama, para pengkhianat itu, melirikku dengan hormat, membuat mereka menyesal. Masa 3 tahun sudah habis, aku tak akan mengecewakan harapan guruku. Sudahlah Kak, kalian tenang saja. Aku pasti tak akan biarkan orang lain anggap aku orang yang gampang ditekan. Apalagi, aku punya kalian, 3 kakak terbaik sedunia, yang mendukungku dari belakang. Siapa yang berani ganggu aku? Tak ada yang berani. Manis mulutnya. Karena kamu sudah putuskan, kakak-kakakmu pasti dukung kamu. Kak Bima adik ketiga. Tidak apa-apa. Aku masih khawatir adik, bekerja di luar. Bagaimana kalau begini? Kamu sebagai pegawai magang, masuk ke grup Semesta Raya Kak Bima. Coba magang dulu beberapa waktu. Grup Semesta Raya? Ah, sudahlah. Posisi putri sulung keluarga Wijaya ini kubantu kau jaga baik-baik. Dengan giok pusaka ini, bos pasti akan masukkan aku ke grup Semesta Raya. Kalau bisa masuk grup Semesta Raya, aku bisa selidiki soal giok ini. Kau sudah tolak kakakmu berkali-kali. Kali ini, anggap kakak yang mohon. Boleh? Baik, aku setuju. Perempuan malam itu, apa benar Nadia Wijaya? Bos yang dia sebut siapa? Aku pasti masuk Semesta dan cari tahu. Oh ya Kak, tapi kau janji satu hal. Jangan sampai tersiar, aku masuk grup Semesta Raya. Aku tak mau dapat perlakuan khusus. Baik, tak masalah. Tapi kita sepakat dulu. Kalau di kantor tidak senang atau diganggu, harus bilang ke kakakmu. Baik, aku janji. Aku ke kamar dulu. Ya, silakan. Ya, dadah. Kak, soal kerja Wina, kau yang urus. Tenang, aku Adrian Wijaya sudah lama di dunia. Bertahun-tahun. Kalau adik sendiri, sampai tak bisa kulindungi, masa berani pimpin keluarga Wijaya? Halo Direktur Adrian. Tolong lakukan sesuatu. Kamu mau, sudah kuberikan. Sekarang giliranmu bantu aku. Sampah tak berguna. Gadis liar entah dari mana, aja nggak bisa diurus. Masih bermimpi jadi nona besar Wijaya? Dulu, aku salah menilai orang. Waktu itu, kan kau yang suruh aku bunuh? Nona besar Wijaya yang asli. Aku yang lenyapkan mayatnya. Sekarang tahu-tahu muncul lagi satu. Terus, janjimu masukin aku ke Semesta Raya. Juga nggak ditepati. Sekarang Galang Pratama udah mulai curiga sama aku. Kalau kau nggak bantu, kita berdua akan tanggung akibatnya. Rupanya di keluarga Pratama, hidupmu enak ya? Ini, makan saja. Bos, aku salah. Nggak berani lagi. Bagus kalau tahu. Soal grup Semesta Raya, aku yang urus. Oh ya, Adrian Wijaya. Belakangan ini entah lagi ngapain. Sekarang aku atur kau masuk Semesta Raya. Awasi dia baik-baik. Ingat baik-baik. Aku Marga Wijaya, kamu bukan
Dulu, kalau bukan aku pungut kau, mana ada pencapaianmu sekarang? Harus tahu berterima kasih. Ada kabar burung, katanya Nona Besar Wijaya. Magang di perusahaan kita hari ini. Beneran? Yang di kantor itu dia? Kok nggak mirip sih? Aura dia? Mana mungkin Nona Besar Wijaya? Ku dengar dia adalah cewek murahan yang waktu itu di jamuan grup Semesta Raya, pura-pura jadi Nona Besar keluarga Wijaya. Cewek murahan itu? Perempuan hina macam ini? Masih berani magang di grup kita? Iya, bener banget. Kok bisa kamu? Kamu masih terus mengganggu ya? Kenapa dia juga ada di grup Semesta Raya? Jangan-jangan dulu memang Nadia Wijaya. Memangnya kenapa? Nempatin villa keluarga Wijaya masih kurang puas? Mau menjulurkan tangan? Sampai ke grup Semesta Raya juga? Ambisi kamu gede banget ya? Jangan asal nuduh. Gue nuduh? Lihat dulu diri sendiri kamu ini barang apa? Seluruh tubuhmu kelihatan miskin dan kumuh. Hampir aja tulisan naik jabatan dengan jual diri terpampang di wajahmu. Masih perlu gue fitnah lagi? Kocak banget. Kalian ribut apa sih? Ini kantor, bukan pasar. Kalau mau ribut keluar sana. Halo, saya Wina Wijaya. Pegawai magang baru. Kamu Marga Wijaya? Iya. Keluargamu kerja apa? Apa hubungannya dengan kepegawaian saya? Ini riwayat hidupku. Namaku Nadia Wijaya. Juga pegawai magang. Kau juga Marga Wijaya? Ada masalah? Dia saja bisa Marga Wijaya. Kenapa aku tidak boleh? Rupanya dia juga datang untuk melamar jadi pegawai magang. Sepertinya aku salah paham. Mungkin dia benar-benar tidak tahu kejadian dulu. Tapi, Leontin juga masuk keluarga kami. Kok bisa ada di dia? Baik, silakan duduk sebentar. Aku akan panggil manajer. Menurutmu, jangan-jangan dia Nona Besar Wijaya itu? Sangat mungkin. Lihat gaun yang dia kenakan. Itu model terbaru Pariri. Harganya minimal 890 juta. Dan tasnya itu, tas model baru Chanel. Harganya lebih dari 300 juta. Lagi pula aura dan gayanya jauh lebih tinggi dibanding si kampungan di sampingnya. Dengar itu? Si tukang lapak kotor. Sadarlah sedikit. Mau masuk grup Semesta Raya cuma modal itu? Mimpi di siang bolong. Kau jangan terlalu cepat senang. Ada orang yang, walaupun dibalut kulit, yang tampak mewah dan indah, tetap tidak bisa menutupi wajah buruk dan keji di baliknya. Kau. Kalian berdua pegawai magang baru? Tuan Muda Wijaya bilang begitu di telepon. Dia hanya bilang Nona Besar, tidak sebut namanya. Apa? Tak jelas. Bagaimana aku tahu mana yang Nona Besar? Nadia Wijaya ini penampilannya mewah. Terlihat kaya. Pasti dia. Nona Wijaya, aura eleganmu ini sulit untuk tidak dikenali. Nona Wijaya, saya sudah sediakan kantor yang bersih dan rapi. Mari ikut saya. Tunggu, manajer. Kau berani sekali ya, membedakan orang seenaknya. Siapa kau ini? Bisa masuk grup Semesta Raya? Harusnya bersyukur. Mau bandingin diri sama Nona Besar Wijaya? Iya bener Wina, lihat bajumu yang palsu semua. Cocok banget sama dirimu yang palsu. Saran gue, mending kau tetap diselokan, jadi orang yang rendah hati. Kalau enggak, gue bakal bikin hidupmu sengsara terus. Palsu? Ini semua desain eksklusif? Dari desainer terkenal, we. Kau bilang palsu? Barang satu-satunya, kau yang jualan di pasar, bisa beli barang eksklusif? Kayaknya barang palsu premium aja, nggak mampu beli. Jangan sok kaya berlebihan, jangan malu-maluin di sini. Nggak tahu diri banget. Untung Nona Besar kami. Tajam matanya, bisa ungkap kebohonganmu. Kalau enggak, apa kau mau? Pura-pura jadi Nona Besar? Katakan saja dia palsu. Tak tahu malu. Aktingnya bagus tapi munafik. Bekerja dengan orang seperti ini, sungguh memalukan bagiku. Merusak suasana hatiku seharian. Beberapa hari ini kakak-kakak mengirim banyak barang mewah. Jadi agak terlatih menilainya. Barang palsu premium ini memang bisa menipu mata. Sudahlah, aku paham. Kamu kan terbiasa miskin. Tapi ingat, ayam kampung tetap ayam kampung. Jangan pernah bermimpi jadi burung phoenix. Yang baru datang. File-file ini, rapikan malam ini. Besok pagi harus kulihat. Kita setara jabatan. Kamu tak berhak menyuruhku. Lagi pula ini tugasmu. Kurang ajar. Sok jadi orang penting. Padahal cuma kata, inikah sikapmu pada rekan kerja? Malam ini, kalau tidak selesai, besok pagi tak kulihat. Aku buat kamu, tak betah di grup Wijaya. Wina Wijaya. Sepertinya lembur lagi malam ini. Sudahlah, beli kopi di bawah. Halo, kopi Americano, terima kasih. Terima kasih, baik.
Sudah kubilang jangan cari aku di kantor. Apa yang harus dibicarakan hari ini? Nadia, ini menyangkut nasib grup Pratama. Bisakah bangkit lagi? Kamu tahu, kerjasama antara grup Wijaya dan Pratama tiba-tiba dibatalkan. Sekarang grup Pratama kami diambang bangkrut. Bukankah masalah itu sudah selesai? Memang selesai, tapi perusahaan butuh proyek mendesak. Aku dengar lembaga riset Tuan Muda Kedua Wijaya punya proyek riset obat. Kalau proyek ini bisa kudapatkan, maka grup Pratama akan pulih. Seperti dulu. Nadia, bisakah kamu bantu aku bicara dengan Kak Bima? Kak Galang, kamu tahu, kakak kedua sibuk sekali. Aku saja jarang ketemu dia. Nadia, jangan tega tinggalkan aku. Lagi pula dia kan kakakmu, mudah saja ketemu dia. Nadia, hubunganmu dengan kakakmu. Jangan-jangan, Sudah, aku tahu. Akan ku cari cara untuk ini. baik serahkan padamu. Galang Pratama, kau benar-benar suka merepotkanku. Hei, bisa bantu aku? Berani-beraninya malas saat kerja. Mau kuadukan ke Direktur Adrian? Biar kau dipecat. Dokumen yang kusuruh rapikan mana? Sudah dirapikan. Cuma semalam udah rapi. Nggak mungkin. Kalau ada satu salah ketik, akan tanggung akibatnya. Beneran udah rapi dan dikerjain dengan sempurna. Aku aja nggak bisa. Wina Wijaya ini lumayan juga. Aku pegawai baru, kurang pengalaman. Coba lihat file yang aku kerjain ini. Ada masalah? Aduh, bikin kesel banget. Ada lagi laki-laki brengsek. Nggak tahu diri, ngeganggu gue. Kayak orang yang lengket terus, usir pun nggak mau pergi. Nadia Wijaya kan? Putri grup Semesta Raya. Kelasnya jauh di atas. Beberapa orang pasti bikin cowok tergila-gila. Cuma ada beberapa orang kelihatannya wah. Tapi sebenarnya cuma kampungan yang pakai barang palsu. Mana bisa dibandingin sama Nona Besar Wijaya kita? Seumur hidup cuma bisa iri aja. Iya kan? Wina. Oh iya. Kalian bilang apapun bener? Wina, gue kagum sama keberanianmu. Pakai barang palsu. Gue nggak bisa. Barang murahan kayak gitu, gue sentuh aja nggak mau. Bener juga. Mending jangan disentuh. Entar barang murahan itu jadi kotor. Sayang kamu. Udahlah, gue nggak mau berurusan sama yang tebal. Bodoh tak sadar diri. Wah, tebal banget muka lu. Gue kalah jauh. Menurut gue lu nggak cocok kerja di sini. Lebih cocok bangun tembok kota. Itu yang paling pas buat lu. Sayang, kalau baik-baik ditolak. Terima yang keras cewek murahan yang selingkuh kemana-mana. Sok aja sombong. Kenapa? Nona Besar Wijaya. Cemburu ya? Lu! Cih, nggak tahu malu. Tapi nggak separah ini. Itu tergantung sama siapa. Hadapi orang tak tahu malu, maka gue cuma bisa lebih tak tahu malu darinya kan? Iya kan? Oh iya, gue ingetin baik-baik ya. Mulut nggak jaga, awas malapetaka mendadak. Cewek ini maksudnya apa? Kutuk kita? Keterlaluan. Siapa yang kasih dia nyali? Berani kutuk kita? Nona Besar Wijaya? Nadia. Tikus busuk kayak gini. Harus diusir dari grup Semesta Raya. Kalau Direktur Adrian tahu, dia pasti mati nggak tahu gimana. Cewek ini emang susah ditaklukin. Tapi gue nggak akan kasih lo kesempatan kedua buat sok. Kenapa lama banget angkatnya? Gue lagi ambil sampel penelitian. Di dekat sini. Makan malam bareng yuk. Gue udah pesen restoran. Oke. Wina, ini dokumen mendesak. Harus kau urus. Malam ini juga. Tapi, Jangan tapi-tapi. Bisa tanggung urusan perusahaan? baiklah. Akan kuselesaikan secepatnya. Nona Besar Wijaya. Nona Besar Wijaya. Sudah repot-repot, manajer Halim. Ini sedikit tanda hati. Wah, terlalu baik. Nona Besar Wijaya. Kedepannya, tolong di depan, Direktur Adrian, bicarakan yang baik-baik tentang saya. Tenang saja. Terima kasih. Kenapa kamu? Kak Bima. Wina Wijaya. Dia ada hal, jadi tak bisa datang. Dia sengaja suruh aku gantikan dia temani kamu makan. Kamu suka makan apa?
Tak usah, gue mau lihat lu. Tunggu. Minggir, jangan sentuh aku. Kak Bima, kamu sampai segitunya benci aku? Jangan panggil aku kakak. Adikku cuma Wina satu-satunya. Mau jadi adikku? Kau tak pantas. Tapi aku punya Leontin Biokemas ungu. Perempuan hina Wina Wijaya itu, jadi tubuhnya, nggak ada apa-apa yang bisa dibuktikan. Ini masih belum cukup jelas. Kenapa kalian satu persatu pada percaya banget sama dia? Jangan kira aku nggak tahu siapa yang mengirimmu. Aku nggak peduli pusaka keluarga Wijaya. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Sebaiknya sekarang cepat kembalikan ke Wina. Lalu minggat dari pandangan kami. Atau jangan salahkan aku kalau nanti keras. Dia kok bisa tahu? Kak Bima. Karena kamu sudah tahu, baiklah aku tak perlu berpura-pura. Aku lebih bisa melayani daripada Wina. Mau kita coba? Minggir! Apa maumu sebenarnya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kamu menyerahkan proyek obat terbarumu yang sedang kamu kembangkan. Ke grup Pratama. Rupanya semua rencanamu hanya untuk ini? Tidak mungkin. Jangan buru-buru, Kak Bima. Adegan mesra kita tadi sudah terekam jelas. Sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik. Kamu mengancamku? Mana berani. Aku cuma mengingatkanmu. Pilihan ada di tanganmu. Tapi jangan lupa, si perempuan hina yang paling kamu perhatikan, Wina Wijaya, sering bertemu denganku. Lepaskan aku. Berani-beraninya kau sentuh Wina, satu helai rambutnya. Aku tak bisa jamin berapa tulangmu yang masih utuh. Yang masih utuh. Pergi. Kalau Nadia Wijaya, bukan orangnya waktu itu. Siapa sebenarnya bos balik layar itu? Dia siapa? Kak Bima, kenapa kamu? Lapar ya? Aku bawakan makanan untukmu. Makan dulu. Kak Bima? Maaf, aku mengingkari janji. Aku terlalu sibuk, jadi lupa kasih tahu. Kamu nggak nunggu lama kan? Dasar bodoh. Aku nggak nunggu lama kok. Ada apa aja? Akhir-akhir ini Kak Adrian sedang dinas di luar Jandora. Kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan, harus bilang sama aku. Kak Bima? Tenang saja. Aku kan murid satu-satunya, tapi seperti apa? Demi menjaga muka guruku, aku tak akan biarkan diri diperlakukan semena-mena. Sampah tak berguna. Dulu suruh kamu menggantikan Nona Besar Wijaya untuk bantu aku kuasai keluarga Wijaya, bukan buat selalu kasih masalah. Mendekati grup Pratama, bagi rencanamu menguasai keluarga Wijaya, juga langkah kunci. Ini semua gara-gara Wina Wijaya si kecil itu. Tiba-tiba muncul dan menghalangiku. Kalau tidak, aku sudah lama berhasil. Si kecil ini, aku pasti tak akan melepaskannya. Sudahlah. Adrian Wijaya, dalam 2 hari ini akan kembali. Langsung serang dia. Baik. Wina Wijaya, dasar mulut sial. Mengaku saja. Apa kamu menaruh kutukan pada kami? Sejak kamu bilang kalimat itu kemarin, kami terus-terusan sial. Keluar rumah ditabrak mobil, atau tanpa alasan menginjak lubang got. Apa ini ulahmu? Wah, sengsara sekali ya. Kalau begitu, aku cuma bisa bilang, serves you right. Brengsek, gue tahu pasti ulah lu. Grup Sementara gak bakal terima perempuan jahat kayak lu. Gue bakal cabut mulut lu. Kalian ini, mending jangan macam-macam sama gue. Jujur aja, dulu gue dilatih sama orang sakti yang gak ngajarin ilmu gaib. Kalau masih berani ganggu gue, hukumannya nanti buat kalian gak bakal cuma segini. Cuma bisa ngomong kosong doang. Gak ada trik baru? Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Si imut ini, tadinya cuma jualan di pinggir jalan. Hidup dari menipu orang. Beberapa waktu lalu, dia bahkan nekat mengaku aku sebagai diriku, sampai berani bersama kepala pelayan keluarga Wijaya, dan tidur bersama. Oh, begitu ya? Aku heran, orang macam dia kok bisa masuk kantor grup Sementara ya? Jangan-jangan posisi pegawai magang ini juga didapat dengan tidur sama bos? Kudengar kepala pelayan keluarga Wijaya. Itu kakek tua menjengkelkan cek Wina, kamu ini sampai segitunya ya? Itu aja kamu mau? Oh, wajar sih. Mumpung bisa nyangkut di keluarga Wijaya. Apapun pasti kamu lakukan. Cuma Nona Besar Wijaya kita, yang berhati lapang. Memang pantas disebut cantik kayak kelas atas nomor 1 di Jandora. Tak seperti orang-orang picik. Yang cuma bisa main licik di belakang. Tak tahu malu. Ya mau gimana lagi? Ini bedanya pengemis kumal sama diriku. Cukup. Kukatakan sekali lagi, aku tak jual diri demi untung. Dengan kepala pelayan keluarga Wijaya, juga sama sekali tak ada hubungan. Jangan asal nuduh. Wah, marah nih. Maaf ya. Mungkin kami salah paham. Jangan marah. Minum dulu, tenangkan diri. Wah, maaf. Bukan sengaja. Airnya ini sendiri yang tak punya mata. Jadi cuma bisa minta kamu buat ulang. Nadia Wijaya, kamu pikir ini lucu? Wina Wijaya, aku nggak ngerti maksudmu. Kok kamu bisa menuduhku seenaknya? Sudah, Wina Wijaya. Jangan berprasangka buruk. Seperti orang hina.
Hati busuk lihat apapun jadi kotor. Betul. Nadia kan nona besar keluarga Wijaya, tubuh mulia seorang putri kaya. Minta maaf sambil menyuguh teh. Sudah sangat sopan padamu. Itu rezeki dari kehidupan sebelumnya. Berkasnya kotor. Buat ulang saja. Ngomong apa sih di sana? Tenang, Wina. Tahan dulu. Sekarang belum saatnya buka identitas. Betul, cuma tumpukan dokumen sampah. Hilang, bikin lagi. Tapi, ini kebetulan. Dibutuhkan segera untuk rapat. Nanti aku akan laporkan ke Direktur Adrian. Siapa yang merusak, dialah yang harus ganti. Masih pura-pura? Kamu pikir kamu siapa? Cuma kodok yang mau makan angsa. Kakak sulungku paling sayang aku. Kamu pikir dia akan berpihak pada penipu sepertimu? Kurasa lebih baik buang sampah sepertimu dari grup Semesta Raya dulu. Kalian yang harus dibersihkan. Kalian yang harus dibersihkan. Direktur Adrian. Kenapa dia datang juga? Kakak, Ini jam kerja. Siapa izin kalian berisik di sini? Direktur si kampungan itu tidak hanya lancang pada nona besar, tapi juga bikin kami jadi begini. Orang seperti itu tak boleh dipertahankan. Aduh! Kenapa, Direktur? Grup Semesta Rayaku tak pernah memelihara pengangguran. Apalagi memelihara yang suka menggosip di belakang. Kalian benar. Perusahaan memang harus bersih-bersih. Mulai dari kalian berapa? Buang mereka. Keluar dari sini. Mulai sekarang, pintu grup Semesta Raya terlarang bagi mereka. Direktur Adrian. Bukan begitu. Direktur Adrian, jangan panggil aku Direktur. Direktur Adrian, izinkan aku tinggal. Direktur, aku punya orang tua dan anak kecil. Direktur Adrian, Direktur. Jangan pecat aku. Direktur. Sudah sering kuperingatkan. Kau pikir aku tak berani? Tak peduli tujuanmu. Datang ke keluarga Wijaya. Kalau kau berani sentuh adikku lagi, kau akan lenyap dari Jandora. Kau baik-baik saja? Kenapa 3 kali ini buruk? Kenapa begini? Direktur Adrian muda dan berbakat. Dengan Anda sebagai investor, proyek riset kami, saya tenang. Anda terlalu baik, Direktur Santoso. Hahaha. Direktur Adrian, Anda sangat membantu. Kami juga siapkan kejutan untuk Anda. Direktur Santoso, apa maksud Anda? Direktur Adrian, adik Anda tahu kami kerjasama. Minta saya bawa dia. Katanya mau rayakan kesuksesan Anda. Begini saja, Anda dan adik Anda, bicaralah baik-baik. Kami tidak ganggu. Katakan, lagi main apa ini? Kak Adrian, Anda salah paham. Saya datang minta maaf. Kak Adrian, beberapa hari ini, saya banyak berbuat salah. Semua salah saya. Bisakah Anda maafkan saya? Janji, asal kau minum anggur ini, aku tak akan muncul lagi di depan kalian. Wina, kenapa belum tidur? Kak Bima, kau harus percaya aku. Kak Adrian sedang dalam bahaya. Aku harus cepat hentikan dia. Aku tak bisa hubungi dia. Jangan khawatir, aku tahu di mana Kak Adrian. Aku hantar kau ke sana. Kau tega kasih aku obat bius? Kak Adrian, sekarang kau sadar sudah terlambat? Malam ini cuma untuk kita berdua. Nikmatilah. Nadia, buka pintu. Nadia, Galang Pratama? Kenapa kau di sini?
Wina Wijaya. Dasar kau. Kamu ada di mana-mana. Sialan. Melihatmu aku juga jijik. Wina, tenang dulu. Wina Wijaya. Kau memang anjing tetap makan tai. Sehari tak goda lelaki. Kau tak bisa hidup ya? Jaga mulutmu. Tuan Muda Kedua Wijaya. Aku bermaksud baik. Dia ini selalu goda lelaki. Sekarang dia goda Anda. Dia mau incar harta keluarga Wijaya. Jangan tertipu olehnya. Kau tuli, ya? Kak Bima, selamatkan Kak Adrian dulu. Jangan buang waktu. Kalau kau lancang lagi kepada Wina, seluruh keluarga Pratama akan kuhancurkan. Bacot. Kak Bima. Kak Bima. Bagaimana? Tidak parah. Cuma kena obat bius sedikit. Sebentar lagi sadar. Aku antar kakak pulang. Wina Wijaya, kau lagi yang merusak rencanaku. Kita lihat saja nanti. Aku tak akan biarkan kau enak-enak. Apa maumu? Kamu tak diundang ke sini. Pergi sana. Sudah kenyang makan daging, jadi berani mancing? Berani bicara begitu sama gue? Kamu harus paham siapa yang benar-benar keluarga Wijaya. Surya Wijaya, dia mau apa? Jangan, Kak Bima sendirian melawan dia, bakal dirugikan. Anak haram, dulu kalau bukan karena gue kasihan, suruh Dharma Wijaya kasih kamu makan, kamu sudah mati kedinginan di jalanan. Mana bisa hidup sampai sekarang? Tak tahu terima kasih sudah biasa, kau malah selalu cari masalah dengan gue. Sama seperti ayahmu yang mati itu, sifatnya sama. Apa? Kak Bima ternyata bukan anak kandung. Bukan giliranmu minta terima kasih. Jangan tiap perbuatanmu dulu itu. Aku tidak tahu. Tahu mau gimana? Punya bukti? Menurutmu, kalau gue sebarkan asal-usulmu, mereka percaya lu atau percaya gue? Kalau lu datang cuma buat ini, nggak usah. Nggak perlu. Tentu bukan. Gue tahu lu penanggung jawab proyek obat. Besok dilelang, serahkan proyek ini ke grup Pratama. Kalau nolak? Bima Wijaya, gue bisa kasih segalanya, bisa ambil segalanya. Pikir baik-baik. Oke. Coba saja. Bajingan. Nggak terima baik, terima yang keras. Berhenti. Berani-beraninya kau. Karena kau keluarga Wijaya, harusnya kau tahu, gue berburu pada tapi sakti, ganggu Kak Bima. Awas gue bikin perutmu mules. Kira gue takut? Mau coba? Gue kabulkan. Kalau tak mau mati kesakitan, minggir. Tunggu saja. Tunggu saja. Kau lihat tadi? Aku sengaja nggak dengerin. Aku tahu, Wina. Dulu dia ancam Kak Adrian. Memaksa Nadia Wijaya masuk keluarga Wijaya. Aku sudah putus dengannya. Apa? Nadia pulang bersama Kak Bima? Dulu perusahaan Kak Bima baru mulai. Dia ancam Kak Bima, sengaja menyusahkan Kak Bima di perusahaan. Memasukkan Nadia Wijaya ke keluarga Wijaya. Kalau begitu, hubungan Nadia dengan Surya Wijaya memang tidak biasa. Dalangnya adalah Surya Wijaya. Ambisi dia terhadap keluarga Wijaya besar sekali. Kematian orang tua kita dan hilangnya Leontin Gio, dia punya motif untuk itu. Kak kedua, aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan lain. Aku duluan ke kamar. Dimas, bantu aku selidiki Surya Wijaya. Aduh. Dimas, gimana urusannya? Kak, semua perusahaan peserta tender, daftar nama dan latar belakangnya, sudah ketahuan semua. Bagus sekali. Rencana kita bisa berjalan sesuai rencana. Kak Wina, semua sudah aku atur. Ini taruhan seluruh harta gue. Temani Nona besar main. Bagus. Dulu kakak memang tidak sia-sia menyelamatkanmu. Tapi soal ini, memang tidak perlu kasih tahu. 3 kakakmu itu, Jangan sekali-kali. Aku sengaja tidak kasih tahu mereka supaya mereka tidak khawatir. Mau kasih mereka kejutan. paham,
sebagai investor grup Wijaya. Kok adik kami nggak kelihatan? Katanya ada urusan lain. Aku tadinya mau kenalin adik sama media. Sekarang belum saatnya, tunggu dulu. Soal tender project ini, harap kalian bisa bantu. Proyek harus dimenangkan dengan kemampuan. Keluarga Wijaya nggak akan pilih kasih. Betul. Kami ini orang macam apa? Apalagi keluarga pertamamu, penuh orang munafik. Kalau proyek riset obat diserahkan ke kamu, aku khawatir kamu bakal masukin racun. Dua tuan muda bicara apa sih? Aku Galang Pratama selalu jujur. Serahkan proyeknya ke aku, paling enggak untuk keluarga Wijaya kita, untungnya bisa capai 1 miliar. Wah, tebalnya muka kamu. Udah nyamain, kain kaki nenek buyutku. Cepat pergi, lihat kamu aja aku jijik. Orang brengsek dan anjing nggak pantas naik ke lantai 2. Gimana sih? Bukannya katanya sudah deal? Tentu sudah. Cuma di sini banyak mata. Kakakku yang pertama dan kedua, cuma nggak mau terlihat jelas saja. Aku kurang pertimbangkan. Kalau kali ini berhasil, Pak Galang, jangan lupa ajak kami. Iya, proyek ini bergantung pada Anda. Tenang saja, pasti saya diajak. Barusan, saya sengaja ketemu 3 tuan muda keluarga Wijaya. Proyek ini harus saya dapatkan. Maka saya ucapkan selamat dulu Pak Galang. Semoga Pak Galang sukses. Selamat datang hadirin di acara tender ini. Silakan duduk. Sekarang tender dimulai. Menurutmu proyek ini akan jatuh ke tangan siapa? Asal bukan grup Pratama. Saya tawarkan 120 miliar rupiah. Baik, tuan ini menawar 120 miliar rupiah. Ada yang lebih tinggi? 120 miliar pertama. 120 miliar kedua. 120 miliar ketiga. Laku. Grup Medika Arkana menawar 180 miliar rupiah. Dua orang ini, dari mana munculnya? Nggak tahu. Grup Medika Arkana. Belum pernah dengar. Sial, 120 miliar. Itu batas maksimal kakakmu. Kalau dinaikkan lagi, takutnya... Saya tawarkan 190 miliar rupiah. Nak, kamu gila? Jangan ikut campur. Hari ini jual rumah jual tanah pun, proyek ini harus didapat. Mari kita lihat. 2 orang kecil tak dikenal ini, berani tawar lebih tinggi lagi nggak? Grup Medika Arkana menawar 200 miliar rupiah. Wah, 200 miliar. Grup Medika Arkana kini menawar 200 miliar. Ada yang lebih tinggi? 200 miliar pertama. 200 miliar kedua. 2 miliar ketiga kalinya. Lelang selesai. Apa itu grup Medika Arkana? 2 orang yang masih hijau. Tak dikenal, berani saingi grup Pratamaku. Berani sekali kau. Kenapa saya tak berani? Wina Wijaya. Ternyata Wina. Rupanya kamu si imut ini selalu gagalkan rencana kakakku. Kenapa baru beberapa hari tak jumpa, sudah ganti laki lagi? Dasar cewek genit. Grup Medika Arkana apaan? Cuma sepasang brengsek saja. Berani-berani sebut grup. Kurasa di perusahaanmu nyuci toilet pun harus kau lakukan sendiri. Mulutmu jangan kotor orang tua. Mulutmu jangan kotor orang tua. Betul. Perusahaan kami memang baru berdiri. Tapi di acara tender ini, tak ada aturan apapun yang larang kami ikut, kan? Wina Wijaya, kau cuma jadi badut. Hiburan saja di sini. Sadarlah, hari ini wilayah keluarga Wijaya. Cukup 1 kata dariku, maka kalian akan diusir seperti anjing terlantar. Sudahlah Nadia Wijaya, buang atau tidak, 2 sampah ini tak penting. Aku tak percaya, pelacur yang naik lewat pria ini bisa keluarkan 440 miliar rupiah. Kalau aku bisa keluarkan, gimana? Kalau kau benar bisa keluarkan, aku Galang Pratama langsung bersujud dan panggil kau nenek. Baik, ini katamu. Cek ini, tak kurang tak lebih, pas 440 miliar rupiah. Bodoh amat. Kau bilang ada 440 miliar ya ada? Cek kosong palsu kayak punyamu, berapapun ku beri. Dasar perempuan hina. Wina Wijaya, bawa cek palsumu ini dan pacar gelapmu ini, segera pergi dari sini. Kalau berani halangi rencanaku lagi, kubunuh kau. Kalau kalian tak percaya, benar atau palsu, periksa saja langsung. Perempuan brengsek, kau pikir mengulur waktu? Bisa rebut proyek ini? Jangan mimpi. Kalau kau tak temukan, dokter yang bisa obati otakmu, bisa minta padaku. Aku yang kenalkan. Hah! Membiarkan orang macam ini hidup. Cuma buang-buang udara. Satu ruangan dengannya saja sudah bau miskin. Jadi ikutan bau. Menurutku, periksa pun percuma. Mending usir dia sekarang. Biar nggak ganggu mata. Pengawal, ngapain masih diam? Buang si imut-imut ini. Keluar, ke tong sampah.
Itu tempatnya sampah. Tunggu. Direktur Adrian, Direktur Muda Rizky. Tadi cuma salah paham. Cek ini. Memang senilai 200 juta. Ini kontraknya. Silakan diperiksa. Apa? Mustahil. Dia cuma pedagang kaki lima. Mana mungkin punya 200 juta? Pasti ada kesalahan. Direktur Muda Rizky, jangan-jangan adalah tuan muda grup investasi Bambu Angin? Katanya grup investasi Bambu Angin, asosiasi investor terbesar di Jandora. Perusahaan yang mereka incar, dalam setahun langsung bisa masuk 10 besar nasional. Orang hebat seperti itu, dari mana dia kenalnya? Hah, perlu ditanya? Pasti jual diri demi untung, tidur dengan pria. Nadia Wijaya, kau pikir semua orang sehina dirimu? Sayang, maksudmu apa? Kau cuma cewek murahan yang naik jabatan lewat pria? Berdasarkan apa engkau berani melawan aku? Jangan lupa, aku Nona Besar Wijaya. Yaitu Wina Wijaya. Selain menggoda dan numpang pria, kau punya kemampuan apa lagi? Tanpa pria, kau bahkan tak layak jadi pengemis hina. Bagus, kalau kau bisa, coba juga naik lewat pria. Kau! Direktur Muda Rizky, perempuan ini catatannya buruk. Dulu dia palsukan diri sebagai Nona Besar Wijaya, menipu kemana-mana. Dia bahkan coba korupsi harta keluarga Wijaya. Dan dia juga tidur dengan pria berbeda. Jangan sampai tertipu olehnya. Omong kosong. Kau yang bukan orang baik. Rizky Saputra, jangan kira jadi tuan muda. Grup investasi Bambu Angin itu hebat. Hari ini wilayah keluarga Wijaya. Proyek ini juga proyek keluarga Wijaya. Kalau engkau masih lancang, hati-hati ku suruh 3 kakakku membuangmu keluar. Haha, bagus. Aku tunggu. Kenapa Nona Besar Wijaya? Kenapa tak cepat cari 3 tuan muda keluarga Wijayamu? Jangan-jangan takut mereka buka kedokmu sebagai palsu? Masa Nadia Wijaya palsu? Ini tak mungkin. Kalau dia bukan Nona Wijaya asli, lalu siapa yang asli? Nona Wijaya, asli atau palsu? Tunggu 3 tuan Wijaya turun. Tanya langsung pasti tahu. Jangan dengar cewek murahan ini. Aku punya liontin giok ungu. Sudah cukup bukti. Akulah nyonya keluarga Wijaya. Dia yang palsu. Benar, aku tak punya leontin kedua. Tapi aku punya bukti lain. Brengsek tak tahu malu, cewek murahan. Sampai sekarang masih bicara besar. Aku ingin lihat, bisa tunjuk bukti apa? Semua orang tahu, Nona Besar Wijaya ini sejak kecil dibimbingan tabib sakti, ahli pengobatan dan ilmu gaib. Lalu kenapa aku murid tabib sakti pertapa? Ini semua orang tahu. Bisa jadi bukti apa? Kalau begitu, mari kita coba. Direktur Santoso, kalau tak salah, energi dan darah Anda kurang, menderita sakit usus. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sehat-sehat saja. Mana mungkin sakit usus. Sudah kuduga, dia cuma penipu tukang bohong. Bohongnya spontan. Dia pasti orang gila. Yang kabur dari rumah sakit jiwa. Brengsek tak tahu malu. Kalau kau Nona Besar Wijaya, berarti aku pacarnya tuan muda 3 Wijaya, mimpi tinggi. 3, 2. Kau kurang ajar. Cepat minggat. Proyek ini hanya untuk grup Pratama. 1. Aduh, perutku. Kenapa sakit sekali? Wina Wijaya, kau berani sekali. Beri ilmu hitam pada Direktur Santoso. Supaya semua percaya padamu. Nona Wijaya ini bukan ahli pengobatan? Nah, hari ini buktikan diri. Kalau kau bisa sembuhkan penyakit usus Direktur Santoso, maka aku, Wina Wijaya, akan berlutut minta maaf. Ini, Nadia ragu apa lagi? Tabib sakti pertapa itu ahli terhebat. Cepat tunjukkan pada gadis ini, siapa dirimu sebenarnya. Biar dia malu. Nadia Wijaya, jangan-jangan kau sama sekali tak bisa ilmu pengobatan? Masa sih? Hanya saja guru almarhumku pernah bilang, 5 tahun ke depan tak boleh pakai ilmu pengobatan. Kalau tidak, bakal bawa sial untuk keluarga Wijaya. Sampai kapan bisa berpura-pura? Aku sudah panggil ambulans. Tahan dulu, Direktur Santoso. Kalau tunggu ambulans, sudah terlambat. Gampang ngomong ya, sayang. Kalau jago, coba selamatkan sendiri. Aku punya caraku sendiri. Tonton saja. Sudah baik kan? Wah, benar-benar sudah tak sakit. Hari ini benar-benar ajaib. Puluhan tahun aku praktik, tak pernah temui teknik akupunktur seajaib ini. Teknik akupunkturmu namanya apa? 9 jarum surya arkana dari tabib sakti pertama. Leluhurku juga dokter. Dari kitab medis ayahku, pernah ku baca. Tak mungkin salah. Ini pasti 9 jarut surya arkana. Jadi kau murid tabib sakti pertama? Apa? Mungkinkah dia
Nona Besar Wijaya yang asli? Rupanya kita semua dibohongi. Nadia Wijaya cuma penipu mulut besar. Betul, berkat berani menyamar sebagai Nona Besar Wijaya. Sungguh tak tahu malu. Kak Galang, Diam, sayang. Berani kau tipu aku? Kalau bukan kau bilang, kau Nona Wijaya, mana mungkin aku mau sama perempuan murahan sepertimu? Galang Pratama, beraninya kau. Meski aku bukan Nona Wijaya, aku tetap lebih baik dari sampah penghisap wanita sepertimu. Pergi kau. Jangan mengganggu. Oh, begitu rupanya. Tiga Tuan Wijaya bersikap begitu padaku. Gara-gara perempuan murahan ini. Wina. Aku sudah dibutakan. Aku salah. Aku sudah banyak menyakiti hatimu. Semua gara-gara perempuan hina ini. Dia yang merayu dan menipuku. Wina. Kita sudah hidup sebagai suami istri 3 tahun. Mari kita rujuk. Ya, menantuku. Sebelumnya keluarga kami memang bersalah. Tapi asal kau mau rujuk, aku janji, perintahmu pasti kami turuti. Benar, Kak. Aku tak akan melawanmu lagi. Jadi bisa tolong minta foto tanda tangan Kak Rio untukku? Kalian layak? Sekarang baru menyesal? Ini semua akibat perbuatan kalian. Wina Wijaya. Jangan keterlaluan. Memang hebat apa jadi Nona Wijaya? Kau tetap anak haram tanpa ibu. Bangsat. Berdasarkan apa aku berani bisa begitu pada Nona Besar Wijaya? Keluarga pertama kalian rasanya sudah tak ingin hidup tenang di Jamdu lagi. Iya kan? Nona Besar Wijaya apaan sih? Cuman cewek yang kupermainkan perasaannya selama 3 tahun. Anjing peliharaan. Sampah! Gue nggak butuh! Galang Pratama, kau memang anjing. Kebiasaan buruk susah diubah. Karena kau tetap tak mau sadar. Jangan salahkan gue tak kenal ampun. Omongan keras terus-terusan. Lakukan saja kalau berani. Dulu gue bisa mengangkat grup Pratama kalian. Sekarang gue juga bisa dengan mudah menghancurkannya. Nggak percaya, tunggu saja. Kau cari mati ya? Kau yang cari mati. Tuan muda bertiga. Aku salah. Tuan muda bertiga, aku buta, tapi orang hebat. Mulutku brengsek. Tolong jangan marah. Lihatlah, aku dan Wan Wan sudah menikah 3 tahun. Maafkan aku. Kita masih harus kerja sama nanti. Kerjasama? Sampah kayak kau? Pantas kerjasama dengan keluarga Wijaya? Kau si Pratama, kau sudah berkali-kali ganggu adik kami. Keluarga Pratama harusnya sudah dihancurkan. Berani lagi ngomong kerjasama? Kalian ngasih sepatu aja nggak pantas buat adik kami. Pengawal. Bawa mereka pergi. Mulai hari ini, aku tak mau lihat kalian. Kalau tidak, aku tak segan menghabisi kalian. Dengar baik-baik kalian semua. Satu-satunya adik Wijaya, yaitu Wina Wijaya. Siapa ganggu dia, berarti musuhi keluarga Wijaya. Dek, kapan kamu mendirikan perusahaan? Kenapa nggak kasih tahu kami dulu? Diam-diam, ngerjain hal besar. Nggak anggap kami keluarga ya? Iya, hari ini di acara tender, penampilanmu benar-benar bikin kami terkejut. Memang adik Adrian Wijaya bisa urus hal besar. Kakak bangga padamu. Nggak sebagus itu. Kata kalian, aku nggak bilang. Biar kalian nggak khawatir. Nggak nyangka, proyek Kak Bima akhirnya diambil adik. Uangnya muter-muter. Kembali ke tangan kita. Ingat Galang Pratama? Si brengsek itu, mukanya langsung hijau. Gue puas banget. Itu akibat perbuatannya sendiri. Grup Pratama kali ini benar-benar tamat. Ngomong-ngomong dek, sekarang semuanya sudah jelas. Akhirnya bisa serius betulan. Adakan jamuan penyambutanmu. Tapi, Aduh, adikku tersayang, kali ini ikutlah. Kita harus beritahu semua orang, kamulah Nona Besar keluarga Wijaya, kesayangan keluarga. baiklah, aku ikut. Sudah sepakat begitu. Lusa jam 11 siang aku jemput. Oke. Nadia Wijaya si imut ini ternyata sudah mempermainkan kita. Dari dulu sebenarnya, dia memang bukan orang baik. Sekarang begini, gue, Galang Pratama, jadi bahan tertawaan sejandora. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Karena ulahnya, Tak disangka, selama 3 tahun jadi cewek murahan yang ngejar duluan ternyata adalah Nona Besar keluarga Wijaya. Andai dulu nggak cerai. Hana Pratama, abangmu hampir bangkrut. Kamu masih sibuk memperhatikan kuku. Bukan aku yang suruh kamu cerai sama Wina Wijaya. Jangan melampiaskan ke aku. Kalau berani, kejar dia balik. Kamu, sayangku sia-sia. Kakak selalu menyayangiku.
Mana mungkin aku nggak benci? Aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Dia cuma mengandalkan beberapa kakaknya itu. Hana, kamu mau apa? Santai saja, Kak. Aku akan balas dendam untukmu. Kali ini, kita akan siapkan kejutan sesungguhnya untuk adik kita. Dan aku ada hadiah untuknya. Iya, putri kecil yang kita kira ternyata juga jadi si hangat kesayangan. Kalian berdua terlalu lebay. Ayo kita jemput adik kita. Kak Bima, aku duduk depan. Baiklah. Ayo naik. Siapa yang suruh kalian jadi kakak perempuan brengsek itu? Jadi jangan salahkan aku. Wina Wijaya, kali ini kau tamat. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Kenapa ini? Telepon kakak-kakakku, kenapa semua tidak bisa dihubungi? Jalan tol lingkar 3, mobil mewah remnya blong, 3 orang di dalam mobil telah dilarikan ke rumah sakit pusat. Laporan lanjutan akan menyusul. Halo. Halo, apakah ini keluarga Adrian Wijaya, Bima Wijaya, dan Rio Wijaya? Kakak-kakakku kenapa? Baik. Kak Adrian, Kak Bima, Kak Rio, kalian... Wina Wijaya, sekarang giliranmu menderita. Bukannya dulu sangat sombong? Kau benar kan? Jangan asal bicara. Apakah kau? Perempuan hina. Berani sekali kau bicara. Kalau bukan karena dulu, kau merebut proyek kakakku, keluarga pertama sekarang, mana mungkin diambang bangkrut. Aduh. Wina Wijaya, apa yang kau lakukan padaku? Nanti ku bilang ke kakakku. Kau akan mati mengenaskan. Sisa hidupmu, pergilah temani kakak-kakakku. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien lumpuh total. Hampir semua fungsi tubuhnya, selain pernapasan, hilang. Kemungkinan besar, sisa hidupnya diranjang. Ah, bagaimana mungkin? Tiba-tiba lumpuh? Hana. Hana sayang. Siapa yang tega melakukan ini? Bu, Hana kenapa? Adikmu lumpuh total. Sisa hidupnya harus diranjang. Pasti Wina Wijaya, perempuan hina itu. Aku temui dia. Galang. Wina Wijaya. Cari gue ada apa? Kau lukai adikku? Itu akibat niat jahatnya. Dia bunuh 3 kakakku. Semua perbuatannya sendiri. Jangan salahkan orang. Sayang. Kau baru puas kalau keluarganya hancur? Baru puas? Gua bunuh lu. Berani pukul gua? Hari ini gua habisi kau. Untuk adikku. Kak Bima? Sudah kuperingatkan, jangan dekati Wina. Kamu pikir keluarga Wijaya bisa diremehkan? Tuan muda kedua Wijaya. Saya cuma lewat. Lewat. Tuan muda kedua Wijaya, kasihanilah saya. Saya tak akan pernah lagi mencari masalah dengan keluarga Wijaya. Saya segera minggat. Saya segera pergi. Jangan muncul lagi di depan saya. Pergi. Pergi sana. Kak Bima? Kak Rio, Kak Adrian, kalian... Kalian lagi ngapain? Keluarga almarhum akan segera datang. Cepat pergi dari sini. Kak Rio, Kak Adrian? Kak Bima? Sudahlah, Wina. Ini semua salah kami. Jangan nangis lagi. Waktu itu sebenarnya kami akan naik mobil itu. Ada mobil lain di belakang, selalu mengikuti kita. Ini pasti lagi ngejar kamu ya, Rio? Aduh, wartawan gosip ini susah banget dihindarin. Kak Adrian, cari akal dong. Ternyata begitu. Aku kira kalian benar-benar... Sudah. Semua ini salah kakak-kakakmu. Katakan apa yang kamu mau beli. Kakak-kakak belikan untukmu. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma ingin keluarga kita.
Selalu bersama. Aduh, sudah. Jangan lebay. Ayo pergi, ayo cepat pergi. Ayo. Nadia Wijaya, kamu mau apa? Kak Galang, baru beberapa hari tak jumpa. Kok bisa sekacau ini? Kamu datang buat ngetawain gue, ya? Masalah kamu bohongi gue dulu? Gue belum selesai hitung sama kamu. Kak Galang, jangan marah dong. Hari ini saya datang untuk kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa? Gue ada cara. Biar reputasi Wina Wijaya hancur. Dan keluarga Wijaya runtuh total. Minat coba? Tenang, kalau berhasil, nanti setelah gue jadi Nona Besar Wijaya sejati dan pegang kendali keluarga, gue pasti bantu keluarga Pratama. Bangkit lagi. Dan gue jamin, bakal lebih kuat dari sebelumnya. Oke, gue percaya lu sekali lagi. Jangan cari masalah. Tentu sama-sama menang. Kalian siapa? Lepasin. Kami? Kami datang buat ambil nyawamu. Diam yang benar. Dua orang tak berguna. Kalian ngapain aja sih? Nggak bisa urusin cewek? Cepet ke sini. Bawa dia. Apa? Adik gue diculik? Gue ada urusan, keluar dulu. Apa? Wina diculik? Gue ada urusan lain. Gue duluan. Siapa beraninya? Culik adik gue? Adik Rio Wijaya? Syuting berhenti. Gue mau selamatin adik gue. Kalian mau apa? Lepasin. Nanti kakak-kakak gue gak bakal maafin kalian. Lepasin. Tenang aja, Wina. Ini tempat aman. 3 kakakmu itu sampai mati pun gak bakal nemuin. Kalian ternyata... Memangnya siapa lagi? Wina Wijaya. Kau di kasur, kan enak-enak saja. Hari ini biar gua kasih kau sensasi terakhir. Wahahaha. Kalian berdua, brengsek rendahan tak tahu malu. Kalian akan dapat balasan. Balasan? Kau masih hidup sehari saja? Itu sudah balasan terbesar buat gua. Wina Wijaya, aku hargai hubungan pernikahan 3 tahun kita. Kasih kau sensasi terakhir seumur hidup. Sebentar lagi. Gue rekam pakai HP ini. Dari awal sampai akhir. Tak lama lagi, seluruh dunia akan lihat kau di kasur. Dalam keadaan tak senonoh, termasuk 3 kakakmu. Kalian bertiga diam saja ngapain? Ayo cepat kerjakan. Adik kecil, kakak-kakak akan puaskan kamu. Gue belum pernah tidur dengan cewek seksi kayak gini. Diam. Teriak lagi. Gue bunuh kau. Berhenti. Berhenti. Kok mereka bisa temukan? Tenang, ada aku. Jangan takut. Kupikir tak akan bertemu kalian lagi. Kak Bima akan selalu jaga kamu. Dasar adik bodoh. Hampir saja aku kehilanganmu. 3 tuan muda. Ini mau apa? Kita kan satu keluarga. Aku cuma bercanda dengan Wina. Ini cuma sandiwara, salah paham. Salah paham? Salah paham apaan? Siapa satu keluarga sama lu? Berani ganggu adikku, Wina Wijaya? Nyawa anjing lu ini harus gua ambil. Katakan, siapa di antara kalian berdua yang mati duluan? Aku dipaksa olehnya. Semua ini rencananya. Dia yang memaksaku, bukan urusanku. Dasar perempuan hina. Sungguh pertunjukan anjing saling gigit yang bagus. Bikin gue pengen tepuk tangan buat kalian. Lihatlah dirimu yang pengecut ini. Iya. Gua Galang Pratama memang pengecut. 3 tuan muda. Jangan tanggapin si pengecut ini. Sudah ku katakan, akan ku buat kau membayar. Tenang saja, di bawah pisau bedah, habis sakit bertangan dewaku. Kau takkan merasakan sakit. Ah,
Bukan aku. Kakak, keluarga Pratama dan orang itu tak bisa dibiarkan lagi. Aku tahu. Kalian siapa? Nenek tua, mulai hari ini tempat ini milik keluarga Wijaya. Kau bisa pergi, Tidak mungkin. Ini pasti palsu. tertulis jelas hitam di atas putih. Sekarang tempat ini sudah jadi milik keluarga Wijaya. Mau pergi sendiri, atau mau kami yang mengusirmu? Hari ini aku tak akan pergi. Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Percaya tidak, hari ini aku bakal lawan mati-matian. Ngawal buang nenek tua ini keluar. Siap. Lepaskan aku. Kalian anak-anak tak beribu, anakku pasti takkan membiarkan kalian. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Anakku takkan melepaskanmu, begitu saja. Nenek tua, masih ngomong kosong? Anakmu sudah dikebiri, di rumah sakit. Mungkin seumur hidup tak bisa keluar. Bagaimana bisa? Kakak, dalang dibalik semua ini, sudah ku ketahui. Siapa? Surya Wijaya. Kusuruh Rizky menyelidiki data Surya Wijaya. Tak disangka dia berhasil menemukan kecelakaan ayah ibu dulu adalah ulah Surya Wijaya. Ini bukti kejahatannya di flash disk. Dan yang merampas liontin di gunung adalah Nadia Wijaya. Dia sudah mengaku semua. Kakak tak pernah ingin memberitahumu hal berat ini. Ternyata kau lebih cerdas dan kuat dari yang kubayangkan. Tenang, serahkan pada kakak. Tidak. Harus segera pergi. Surya Wijaya, berdasarkan penyelidikan, Anda diduga melakukan pembunuhan berencana dan penghasutan, serta terlibat dalam kecelakaan pasangan kepala keluarga Wijaya 24 tahun lalu. Kami menahan Anda. Silakan ikut kami. Memang adikku Rio Wijaya. Gaun termahal sekalipun, takkan sebanding dengan kecantikanmu. Kak, kau yang paling pandai merayu? Aku tulus. Tanya Kak Bima. Hah? Memang... Sama-sama pujian untukmu. Tapi kalau Kak Bima yang memuji kok malah malu. Sudahlah adik. Jamuan penyambutanmu akan segera dimulai. Ayo bersiap-siap untuk masuk. Baik. Selamat datang di jamuan hari ini untuk menyambut kembalinya adikku, Wina Wijaya. Mari sambut tokoh utama wanitanya. Nona Besar Wijaya memang pantas disebut wanita tercantik di Jandora. Aura yang dipancarkannya. Seperti bidadari turun ke bumi. Apa Nona Wijaya sudah punya pacar? Putraku sepertinya sumuran dengannya. Dan keluarga Wijaya, sungguh kuat sekali. Satu lebih tampan dari yang lain. Aku iri banget. Hari ini ada satu hal penting lagi yang akan diumumkan. Yaitu adik kedua saya, Bima Wijaya, akan melamar adik saya, Wina Wijaya, dalam sebuah acara lamaran. Tuan Muda Pertama Wijaya, Anda tidak bercanda kan? Acara lamaran antar saudara kandung? Sungguh konyol. Melanggar norma keluarga. Ada salah paham. Sebenarnya saya dan keluarga Wijaya tidak memiliki hubungan darah. Saya adalah seorang yatim piatu yang diangkat ayah Wina lebih dari 20 tahun lalu. Dan saya juga sungguh mencintai Wina. Wina, akhirnya aku sudah balas dendam untuk mereka. Di hari-hari mendatang, aku akan mencintaimu dengan baik untuk mereka. Maukah kamu bersamaku? Ya, aku mau.